Selamat pagi bagi kita semuanya. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Citanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih boleh sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Karena firman yang kami dengarkan boleh menguatkan hidup kami untuk tetap lebih setia kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tangisan dan pertolongan. Saya ambil ayat intinya dari Lukas 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Orang menangis karena banyak sebab. Ada yang menangis karena hal positif seperti bahagia atau terharu, tapi lebih sering lagi karena sedih, sakit atau iba. Ketika melihat Yesus ditangkap, dicambuk dan harus memikul salib di Golgota, banyak perempuan Yerusalem yang melihat dan mereka menangis. Catatan itu menunjukkan meski banyak orang saat itu berhasil dihasut untuk menyerukan agar Yesus disalibkan, tetapi tetap ada warga Yerusalem yang simpati kepada Yesus. Mereka itu bukanlah murid-murid Tuhan Yesus, tapi mereka adalah penduduk Yerusalem yang menyaksikan dari pinggir jalan bagaimana penderitaan Yesus. Bisa dibilang tangisan mereka adalah tangisan iba karena kasihan kepada Tuhan. Tetapi apa respon Yesus saat melihat tangisan mereka? Ia justru berkata, "Daripada menangisi saya," maksudnya Yesus, mereka lebih baik para perempuan itu menangisi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Ini bukan berarti Yesus melarang mereka atau ingin melihat simpati daripada wanita itu. Tetapi Yesus berbicara tentang nubuatan atas kehancuran Yerusalem. Matius 23 ayat 3. Respon Yesus ini juga mengingatkan kita bahwa respon terbaik ketika menghayati penderitaan Yesus bukanlah sekedar menangis karena iba. Melihat gambaran Yesus yang disalibkan, mungkin kita sedih. Ya, Yesus mati karena dosaku. Apakah kita ingat bahwa Yesus menderita karena kita? Apakah kita sudah bertobat sebagai respon menghargai pengorbanannya? Pada dasarnya, bukan rasa iba yang Tuhan mau dari kita. Dia rela menderita bukan agar kita jatuh kasihan kepadanya, melainkan untuk menyelamatkan. Pada dasarnya, bukan rasa iba yang Tuhan mau dari kita. Dia rela menderita bukan agar kita jatuh kasihan kepadanya. Dia rela menderita supaya kita memperoleh keselamatan. Biarlah kita menyadari bahwa respon yang paling Yesus kehendaki adalah perubahan hidup kita, yaitu hidup menjauhi dosa dan menuruti perintahnya. Dan kita harus bersedia memikul salib Yesus. Artinya kita harus mau berkorban baik secara fisik, waktu, tenaga, bahkan mengorbankan kehidupan kita untuk memberitakan kebenaran Injil kepada orang lain. Jika saat ini kita masih enggan memberitakan kebaikan Yesus, mungkin kita takut dijauhi dan dikucilkan, takut kehilangan waktu untuk bersenang-senang karena sibuk melayani Tuhan. Lewat berbagai macam kegiatan di gereja, takut kehilangan kebebasan untuk hidup dalam perbuatan dosa. Masihkah kita layak menyandang sebagai pengikut Yesus? Keselamatan adalah anugerah cuma-cuma dari Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Namun, anugerah itu tidak murahan, sehingga kita meresponnya dengan sikap pasif dan tidak berbuat apa-apa. Setelah jadi pengikut Yesus, harus berbuah,
harus berbuat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa contohnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Selalu berbuat baik. Menutup yang kedua itu, yang pertama selalu berbuat baik. Yang kedua menuruti aturan yang ada. Yang ketiga kita harus rajin berdoa. Yang keempat rajin membaca Alkitab. Yang kelima menolak keinginan untuk berbuat dosa. Yang keenam jadilah pribadi yang mampu mengasihi, menolong, dan mengampuni orang lain. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Sehingga pengorbanan Yesus di kayu salib tidak sia-sia, tetapi kita meresponnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menyenangkan buat orang-orang yang di sekeliling kita. Sampai disinilah firman Tuhan untuk pagi ini. Sebelum menutup firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru kami dengarkan, yang mengajarkan kami bagaimana respon kami ketika mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika melihat gambaran foto Yesus bermahkotakan mahkota duri. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik kepada orang yang di sekeliling kami, sehingga kami boleh berbuah dan menjadi kesukaan buat orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada dasarnya bukan rasa iba yang Tuhan